Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga Anda semua berbahagia dan berlimpah rezeki. Agar tahun depan hidup kita lebih baik, artinya rezeki bisa lebih melimpah dan kesialan tahun lalu tidak ikut lagi, maka ada beberapa cara yang saya sarankan bagi Anda. Salah satunya yaitu sedekah kepada hewan yang harus dilakukan sebelum awal tahun. Sedekah kepada hewan maksudnya adalah hewan yang bukan menjadi peliharaan sendiri. Karena memberi makan kepada hewan peliharaan bukan sedekah, tapi merupakan kewajiban. Jika hewan peliharaan tersebut milik orang lain, itu boleh karena hewan tadi bukan merupakan tanggung jawab Anda untuk memberinya makan setiap hari. Sedekah juga tidak harus memberinya makan, tapi juga dengan memberinya kebebasan ataupun menolongnya jika hewan tersebut terluka. Lalu, hewan apa saja yang harus disedekahi sebelum awal tahun dan mengapa demikian? Hewan yang harus disedekahi tersebut merupakan wakil dari setiap anasir, setiap unsur yang menyusun alam semesta, yaitu unsur api, air, tanah, kayu, dan udara, di mana diwakilkan oleh kucing, ikan, sapi, semut hitam, dan terakhir adalah burung. Sedekah kepada 5 binatang ini bukan pilihan, artinya Anda harus bisa sedekah kepada 5 hewan tadi, karena semuanya adalah satu kesatuan dalam anasir. Jadi tidak hanya sedekah kepada kucing saja, tapi harus semuanya. Yang pertama adalah manfaat sedekah kepada hewan kucing sebelum awal tahun. Kucing yang merupakan salah satu hewan berunsur api, juga merupakan salah satu hewan yang dianggap keramat. Konon hewan ini mampu menjadi pembimbing ruh orang yang sudah meninggal di alam sana. Hewan kucing juga ditakuti oleh makhluk halus berdaya rendah, karena sosoknya merupakan hewan yang memiliki unsur api. Itulah mengapa jika rumah Anda terasa mencekam, maka saya sarankan untuk memelihara kucing saja. Sedekah kepada kucing sebelum awal tahun akan bisa meredam gejolak hidup yang mungkin terjadi di tahun depan. Terutama jika di tahun ini sudah ada masalah yang berkaitan dengan hukum, entah itu kriminal, hutang piutang, dan lainnya. Jika saat ini Anda punya banyak masalah dengan orang-orang yang iri atau dendam, maka memberi makan kepada kucing sebelum pergantian tahun dipercaya akan membuat permasalahan tersebut tidak akan berlanjut di tahun depan. Sedekah kepada kucing ini bukan dengan memberi makan kucing liar atau kucing tetangga yang sedang main ke rumah Anda, melainkan Anda harus benar-benar memberikan makanan pada kucing yang ada di jalan. Lebih baik lagi yang ada di pasar. Sedekah tidak harus memberikan makanan. Misalkan di jalan Anda melihat kucing yang sedang sakit, maka bawalah kucing tadi ke klinik hewan. Menolong kucing yang didasari dengan keikhlasan meskipun kucing itu sudah tewas sekalipun, dampaknya akan sangat luar biasa. Jika tidak percaya, bisa amati channel YouTube dari Kang Dede Inun. Di awal-awal kontennya, beliau pernah menguburkan kucing yang mati di tengah jalan, dan itu jauh sebelum dirinya menjadi orang terkenal seperti sekarang. Lalu yang kedua adalah manfaat sedekah kepada ikan sebelum awal tahun. Zaman dulu di Republik Tiongkok kuno ada keyakinan bahwa ketika sedang melewati sungai, kemudian tiba-tiba saja melihat kerumunan ikan, maka hal tersebut diyakini bahwa padi yang ditanam di sawah ladangnya kelak akan menghasilkan panen raya yang melimpah ruah. Di Indonesia sendiri, jika Anda mimpi membeli ikan atau memegang ikan yang jenisnya bersisik, maka beberapa hari ke depan 80% kemungkinan Anda akan ada rezeki yang datang. Jika ingin memberi sedekah kepada ikan, maka Anda cari ikan yang ada di perairan liar. Misalkan sungai atau selokan-selokan besar. Meskipun ikan yang di sana itu kecil, hal itu tidaklah menjadi masalah. Di beberapa daerah ada semacam embung yang di dalamnya terdapat banyak ikan yang di sekitarnya ada banyak orang yang jualan makanan ikan. Jadi, selain bisa sedekah kepada ikan, Anda juga bisa membantu melarisi jualan warga sekitar. Manfaatkan sedekah kepada ikan sebelum pergantian tahun akan memberikan kelimpahan kepada Anda dalam hal materi ataupun uang di tahun depan. Terutama bagi yang hingga detik ini hidupnya masih dihantui oleh banyak hutang. Jadi, misalkan rumah Anda dekat sungai, maka ketika punya banyak makanan sisa yang tidak termakan, janganlah dibuang di tempat sampah. Lempar saja ke sungai karena itu akan menjadi makanan ikan yang hidup di sana. Ada satu metode lagi untuk sedekah kepada hewan ikan ini, yaitu jika ada rezeki uang lebih, belilah beberapa ekor ikan untuk kemudian dilepas di sungai. Tapi, Anda harus cek dulu. Jangan sampai ikan yang dilepas di sungai tadi adalah jenis yang membahayakan ikan lokal. Atau Anda bisa pergi ke kelenteng yang ada di daerah pesisir pantai, seperti yang ada di Tuban, Jawa Timur. Di sana ada kura-kura besar yang bisa dibeli untuk dilepaskan kembali ke laut. Tapi sebelum dilepas, biasanya pada tempurung akan ditulisi dengan nama dan harapan Anda terlebih dahulu. Mitos mistisnya adalah ketika kura-kura atau penyu besar itu kembali ke samudra dan bertemu dengan dewa laut, maka dewa laut akan membaca pesan harapan tadi dan mengabulkannya sebagai ucapan terima kasih kepada Anda. Lalu yang ketiga adalah manfaat sedekah kepada sapi sebelum awal tahun. Jika Anda ingin sedekah kepada sapi, sebaliknya minta izin kepada yang punya terlebih dahulu, karena takutnya nanti dikira melakukan tindakan yang tidak baik. Di banyak kebudayaan,
Sapi dipandang sebagai binatang yang sakral sehingga tidak boleh untuk disembelih. Ada yang mempercayai bahwa binatang berkaki empat ini merupakan simbol dari seorang ibu yang selalu memberikan segala sesuatunya dengan ikhlas. Karena saking sakralnya, sapi juga sering digambarkan bersebelahan dengan beberapa dewa dari umat Hindu. Memberi makan sebagai sedekah kepada sapi bisa Anda wujudkan dengan memberinya sayuran, roti, atau apapun yang tidak membahayakan kesehatan. Sedekah kepada sapi sebelum awal tahun dipercaya akan mengabulkan keinginan Anda yang terkait dengan kesuburan di tahun depan. Misalkan, dilalahnya ingin punya anak atau ingin buka cabang usaha, maka tidak ada salahnya untuk mencoba hal ini. Selain berkaitan dengan kesuburan, memberi sedekah makanan kepada seekor sapi juga akan membantu Anda untuk mengubur hal-hal buruk yang sudah terjadi di tahun ini. Ingat bahwa sapi berkaitan dengan elemen tanah atau bumi. Lalu yang keempat adalah manfaat sedekah kepada semut hitam sebelum awal tahun. Kenapa harus semut hitam, bukan semut merah? Karena selain tidak menggigit, semut hitam juga lebih dipandang sebagai hewan yang membawa energi positif. Memberi makan semut hitam bisa Anda lakukan dari rumah. Caranya gampang, boleh dengan memberikan sedikit gula, daging, atau makanan lainnya yang sekiranya disukai oleh para semut. Bersedekah kepada semut hitam sebelum tahun berganti. Konon akan bisa memberikan berkat berupa kesehatan di sepanjang tahun yang baru. Anda juga akan dijauhkan dari berbagai hal negatif seperti dampak dari amarah. Mungkin bisa dibilang memberi makan semut hitam akan menjadikan tahun depan sebagai tahun yang penuh dengan vitalitas dan keharmonisan sehingga akibatnya dalam mencari uang, Anda akan menjadi lebih mudah dan lancar. Semut hitam yang ada di dalam rumah sebenarnya memiliki makna yang baik yang harus diperhatikan. Hanya jika semut tadi sering berkerumun di tempat Anda, biasa pipis karena hal itu bisa menandakan bahwa kadar gula Anda sedang dalam level yang tinggi. Lalu yang kelima adalah manfaat sedekah kepada burung sebelum awal tahun. Yang paling umum dan bisa dilakukan di rumah adalah sedekah kepada burung gereja. Berilah beras dan sedikit minum di halaman terbuka di rumah agar makhluk-makhluk kecil bersayap ini mau berdatangan ke tempat Anda tinggal. Jika rumah sering didatangi oleh burung gereja, maka artinya di rumah tersebut ada banyak makanan yang melimpah. Bukan hanya untuk burung gereja saja, tetapi juga untuk penghuninya yang berupa rezeki dan materi. Memberi sedekah makanan pada burung akan menjamin bahwa di tahun depan meskipun hidup Anda terbilang mepet, tapi tidak akan pernah sampai pada situasi dan kondisi yang tidak bisa makan. Selain itu juga dipercaya akan bisa membuka banyak peluang yang baru di tahun depan. Jika Anda mengeluh bahwa beras di rumah cuma sedikit dan untuk masak saja kurang, ketika Anda sudah membranding sebagian orang yang berkekurangan, sehingga ada alasan untuk tidak bersedekah, maka artinya sama saja dengan menciptakan realitas negatif di alam bawah sadar. Dan lama-kelamaan, pikiran yang merasa hidupnya selalu berkekurangan akan benar-benar bisa termanifestasi menjadi kenyataan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa sedekah kepada 5 hewan ini harus semua dilakukan. Urutannya bebas. Yang penting jangan sampai lewat dari awal tahun depan. Untuk Anda yang benar-benar ingin merubah nasibnya di tahun depan, maka mulailah dengan langkah sederhana ini dengan menuliskan manifestasi di kolom komentar, yaitu tahun depan saya bebas hutang dan uang saya miliaran. Baiklah sahabat, itu tadi video tentang manfaat sedekah kepada hewan sebelum awal tahun. Semoga bisa menjadi manfaat dan wawasan tambahan baru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.